Ya, apa yang dimaksud dengan aktiva tetap? Menurut PSAK, aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual ya dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Ya, aktiva tetap ini sangat berarti dalam operasional perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur ya, semua membutuhkan aktiva tetap. Aktiva tetap ya digunakan untuk misalnya mesin untuk proses produksi, kendaraan untuk aktivitas operasional perusahaan ya, atau untuk memasarkan produk. Kemudian tanah dan bangunan untuk tempat ya sebagai lahan atau untuk kantor. Aktiva tetap ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Aktiva atau harta perusahaan yang berwujud yang pertama ya. Di sini ada bentuk wujudnya ya, bisa berupa bangunan, kendaraan, mesin ya. Kemudian yang kedua digunakan dalam operasi perusahaan. Jadi ada manfaatnya ya, digunakan dalam operasional perusahaan. Yang ketiga tidak untuk dijual kembali. Jadi beda dengan barang dagangan. Ya, meskipun kita beli di sini barang ya, tapi tidak untuk dijual karena untuk digunakan di dalam perusahaan dalam kegiatan perusahaan. Kemudian yang keempat mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi barang-barang yang dibeli ya seperti peralatan kantor, seperti laptop, komputer ya, meja, kursi itu bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Kemudian yang terakhir milik perusahaan ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan aktiva tetap? Yang pertama bisa dilakukan dengan pembelian tunai atau kontan. Jadi dilakukan pembelian secara langsung pada hari itu, dicatat sebesar jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau membeli aktiva tersebut. Yang kedua bisa dilakukan dengan pembelian kredit. Ya. Kemudian yang ketiga menukar dengan aktiva lain. Jadi untuk mendapatkannya dilakukan penukaran aktiva yang lama untuk mendapatkan aktiva yang baru. Kemudian yang keempat mendapatkan hadiah atau sumbangan ya. Jadi bisa diberikan dari pihak ketiga atau yang lain ya, diberikan kepada perusahaan, dicatat sebesar harga pasar. Harga perolehan aktiva tetap ya. Jadi di sini dalam mencatat kita akan menggunakan harga perolehan. Apa itu harga perolehan? Biaya atau harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau kontribusi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan ya. Harga perolehan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap sampai aktiva tetap tersebut siap untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Jadi pada saat kita melakukan pembelian ya, apakah ada harga lain ya, komponen harga lain yang melekat di situ ya. Di sini misalkan contoh pada saat membeli tanah ya, maka harga perolehannya adalah harga beli tanah, biaya perizinan, biaya balik nama ya, termasuk komisi. Itulah yang akan dicatat sebagai harga perolehan. Kemudian bangunan ya, termasuk biaya arsitek, biaya IMB, biaya asuransi, biaya material bangunan secara keseluruhan untuk memperoleh bangunan tersebut untuk mendapatkan sehingga dapat digunakan, itulah yang disebut dengan harga perolehan. Misalkan mesin ya, harga beli mesin, kemudian ada biaya angkutnya dari tempat kita membeli sampai ke kantor atau tempat operasional ya. Kemudian biaya asuransi, biaya perakitan, biaya pemasangan jika ada ya.
biaya balik nama. Nah, itu semua adalah yang dijadikan sebagai harga perolehan. Jadi memperolehnya aktiva tetap tersebut sebesar biaya-biaya tadi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan konsep depresiasi ya? Harga perolehan dikeluarkan oleh perusahaan guna mendapatkan aktiva tetap. Ya, harga perolehan tersebut haruslah diperhitungkan sesuai dengan kemampuan aktiva tetap dalam menghasilkan pendapatan. Ya, ini sesuai dengan matching principle bahwa biaya yang dikeluarkan haruslah ditandingkan ya, matching dengan pendapatan yang dihasilkan ya. Pada saat itu ya, periode yang sama. Maka dengan demikian harga perolehan harus dijadikan beban sepanjang masa manfaat aktiva tetap. Tadi misalkan kita membeli ya barang, mesin tersebut mempunyai masa manfaat sebesar 5 tahun kira-kira estimasinya, maka selama 5 tahun itu kita akan melakukan pembebanan ya sepanjang aktiva tersebut dapat digunakan. Nah, pembebanan tersebut dinamakan dengan beban penyusutan aktiva tetap atau yang sering disebut dengan depresiasi. Jadi depresiasi di sini ya maksudnya adalah yang dibebankan terhadap aktiva tersebut selama masa manfaat ya. Kemudian bagaimana dengan jurnal penyusutan aktiva tetap? Ya, jurnal penyusutan ini depresiasi ya adalah proses pencatatan untuk mengetahui umur atau nilai dari aktiva tetap pada laporan keuangan di akhir periode akuntansi. Jurnal ini dibuat agar perusahaan dapat mengalokasikan beban dan memanfaatkan nilai aset atau peralatan yang didapatkan selama sisa pemakaiannya. Selain itu di dalam aktiva tetap juga harga yang mengalami penurunan hanya aktiva yang memiliki wujud ya, yang mana aktiva tersebut ya, misalkan tadi gedung, kendaraan, mesin dan lain-lain. Ini mengalami penurunan nilai ya, jadi kita harus melakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya akumulasi penyusutan aktiva tetap. Yang pertama harga perolehan, ya, yang kedua nilai residu, yang ketiga umur. Harga perolehan di sini adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya penyusutan karena menjadi dasar penghitungan seberapa besarnya depresiasi aktiva tetap yang harus dialokasikan per periode. Ya, jadi harga ini diperoleh dari sejumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktiva tetap hingga siap digunakan ya. Kemudian nilai residu ini nilai sisa ya. Itu berupa taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aktiva tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian. Jadi barang tersebut masih memiliki nilai ya. Jadi nilai itu adalah nilai residu atau biasa disebut juga dengan nilai sisa. Namun nilai residu ini tidak selalu ada ya. Ada kalanya satu aktiva tidak memiliki nilai residu karena mungkin barang tersebut ya aktiva tersebut tidak dijual pada masa penarikannya alias dijadikan besi tua ya. Jadi tidak ada nilai residu, bisa juga nol gitu ya. Kemudian yang ketiga umur ekonomis aktiva. Taksiran umur ekonomis ya. Jadi seberapa lama manfaat yang bisa diambil digunakan dalam aktiva tersebut. Yaitu di sini aktiva memiliki dua jenis umur ya, bisa umur fisik dan juga umur fungsional. Umur fisik dikaitkan dengan kondisi fisik suatu aktiva. Sedangkan umur fungsional biasanya dikaitkan dengan kontribusi aktiva tersebut dalam penggunaannya. Ada beberapa metode depresiasi, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung besarnya penyusutan. Yang pertama metode garis lurus, straight line method. Yang kedua metode saldo menurun, ini ada dua ya, menurun tunggal dan menurun ganda.
Kalau yang ganda double declining balance method. Yang ketiga metode jumlah angka tahun, ya, atau biasa disingkat JAT, sum of the year decade method. Kemudian berikutnya metode satuan jam kerja, service hours method. Kemudian metode satuan hasil produksi, productive output method. Jadi ya, di metode garis lurus ini nanti besarnya depresiasi angkanya adalah sama, flat, rata ya, garis lurus. Jadi tidak berubah dari tahun ke tahun ya, besarnya sama. Kemudian kalau yang saldo menurun ini dia akan berubah ya, menurun. Kemudian kalau yang jumlah angka tahun, jumlah satuan hasil produksi dan jam kerja ini nanti ada rumusnya ya. Jam kerja sesuai dengan jam kerjanya, kemudian hasil produksi sesuai dengan hasil produksi aktiva tetap tersebut ya. Nanti akan dilakukan contoh perhitungannya. Selanjutnya pelepasan dan penghentian aktiva tetap. Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan dapat dilepas atau dihentikan pemakaiannya. Ya, pelepasan aktiva tetap ini dapat dilakukan dengan menjual atau menukar dengan aktiva tetap yang lain. Nah, ini tadi pelepasan. Kemudian yang penghentian aktiva tetap adalah menghentikan aktivitas aktiva tetap dan dijadikan barang yang tidak terpakai lagi. Jadi tidak ada nilainya lagi. Demikian materi pembelajaran mengenai aktiva tetap. Untuk contoh-contoh kasusnya akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.